Seperti biasa yang bertugas maju ke depan. Stand up, please. Stand up. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Let's pray. Amin. Attention, please respect to the teacher. Good morning. How are you today? I'm happy too. Salam Penjuru Bangsa. Satu bangsa, satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Laku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, Belajar makan sehat dan bergizi. ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Okay, sit down please. Semua hadir pada hari ini? Coba cek kanan kirinya, benar-benar hadir atau tidak? Hadir, oke, baiklah. Kalau semua hadir, Miss tambah semangat ya pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya, kira-kira hari ini kita belajar apa ya anak-anak Miss? Coding, coding. Bagaimana pengejaan coding? K, O, D. Dibaca? Coding. Kira-kira coding itu apa ya? Apa nak? Wih, tahu dia, kasih tepuk tangan. Tapi Miss mau tanya, kecerdasan buatan siapa ya nak ya? Siapa? Miss, bukan. Miss itu wujudnya apa? Manusia. Manusia, bukan robot ya yang buat, tetapi manusia. Oke, kira-kira ini apa? Apa? Block blocks itu sejenis apa? Apa? Apa nak? Kurang kuat. Game. Padahal itu yang kamu mainkan di rumah kan? Game. Lagi, saya berikutnya. Apa ini? Apa? Oke, lanjut. Nah, apa ini? Iya, sejenis apa ini? Game. Kira-kira dari 3 permainan itu apa yang sudah kamu permainkan? Ah? Mobile Legend atau ketiga-tiganya sudah? Sudah, saya kira yang paling diminati adalah ini. Iya kan? Iya. Dari ketiga permainan ini nak, pasti kamu tentunya kalau mau bermain game, ingin menang kan? Iya, ingin menang sampai di titik finishnya. Ketika kamu mau menang, apa yang kamu butuhkan? Apa nak? Apa nak? Apa? Taktik. Apa lagi? Iya, taktik atau
Strategi. Coba bayangkan kamu main Mobile Legend. Ya, kita mulai main-main. Kamu tujuan akhirnya adalah mau menang. Bagaimana ya aku biar bisa menang dalam permainan ini? Pasti kamu punya strateginya masing-masing ya kan? Oh, harus kuhajar. Lanjut, begitu kan? Itulah dasar dari sebuah pelajaran coding, yaitu berpikir komputasional. Berpikir apa, Nak? Komputasional. Oke, good. Sebelum masuk ke berpikir komputasional, tujuan pembelajaran kita ada 3 hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan berpikir komputasional secara iya. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal 4 prinsip utama berpikir komputasional dan mengenali contoh coding dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu berkolaborasi dengan teman-temannya dalam menyelesaikan masalah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada berapa? 3. Semoga bisa terlaksana ya pada pagi hari ini. Perhatikan baik-baik di depan papan tulis. Nah, ini anak-anak Miss, kira-kira sekarang ini abad keberapa ya? Ini pinter-pinter kalian anak Miss ya. Abad 21. Berbicara dengan abad 21 ini, kemajuan zaman yang luar biasa yang menuntut kita untuk mengarahkan kita berpikir komputasional secara kritis dan sistematis, ya. Ya, berpikir komputasional. Kira-kira siapa yang mau membaca? Membaca kuat? Ayo, silakan. Siapa bersedia? Yuk. Ayo, Afif. Iya, saya jelaskan lebih lanjut. Berpikir komputasional itu adalah cara kita untuk menyusun solusi terhadap masalah yang kita hadapi secara logis dan sistematis seperti cara berpikir komputer, ya. Paham ya? Paham ya, Nak? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada, kita lanjut. Kira-kira ini gambar apa? Ada kegiatan apa di depan ini? Ulang tahun ya. Meriah sekali kayaknya ya. Happy, dia bahagia. Nah, coba perhatikan, lihat dulu gambarnya. Nah, saya akan lanjutkan yang ke berikutnya ya. Ada ekspresi yang bagaimana ini? Senang ya? Oh. Lalu bagaimana lagi yang lain? Senang juga kan? Sebelum terjadi ini nak, terjadi pesta ulang tahun, apa rencana yang kamu lakukan? Kira-kira, ayo satu, apa? Iya, untuk menyiapkan pesta itu apa yang dilakukan pertama sekali? Ayo, ada yang tahu? Sebut aja, bebas berekspresi. Menyiapkan pesta, kata Zaura. Berdiskusi. Ada lagi yang lain? Mengundang teman-teman. Menghias tempat pesta. Ada lagi?
dari semuanya itu tidak ada yang salah. Bagaimana perencanaan ulang tahun bisa terlaksana dengan baik? Mari kita lihat. Bayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna. Bayangkan ya, apa saja yang harus dipersiapkan. Yo, apa saja? Yang pertama adalah apa nak? Iya, memilih tempat di mana kamu melaksanakan ulang tahun itu. Kira-kira di rumah kah? Atau di ballroom? Atau di wisma? Atau di luar negeri? Ya kan? Bisa kan? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, itu pertama. Yang kedua? Iya, mengundang teman. Jika kamu mau merayakan ulang tahun secara privat atau privasi, tidak usah mengundang teman. Tapi kalau mau meriah, berarti mengundang teman. Siapa yang mau kuundang? Begitu kan? Yang ketiga apa? Menentukan? Iya, di dalam pesta ulang tahun itu tentukan permainannya supaya acara ulang tahunnya sangat meriah. Benar. Lanjut. Apa yang ditunggu-tunggu kalau di pesta ulang tahun? Iya, makanan-makanannya. Siapkanlah makanan yang enak. Ya kan? Oke, kira-kira inilah cara-cara untuk menyiapkan pesta ulang tahun. Dari beberapa langkah-langkah ini, untuk penjelasan yang pertama ini adalah prinsip utama atau salah satu prinsip utama dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Apa nak? Iya, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Bagaimana masalah besar? Aduh, sulitnya aku mau buat acara ulang tahun, pusing. Jadi bagaimana masalah besar itu menjadi kecil, jadi terlaksana dengan baik. Itulah dekomposisi. Yang pertama itu ya nak ya. Coba lihat, ini ada pola angka. Ada pola angka yang pertama, perhatikan. 1, 3, 5, 7, 9. Kira-kira apa yang berikutnya? Kenapa dia jadi 11? Ditambah-tambah berapa dia? 2. Kira-kira ini bilangan apa? Ganjil atau genap? Ganjil atau genap? Ganjil. Semuanya ini akan tersusun menjadi deret angka ganjil. Ya kan? Coba kita lanjutkan. 1, ayo sama-sama. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Selanjutnya, paham ya? Paham. Oke, yang kedua. Perhatikan baik-baik. 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya apa? Dari mana kamu tahu? Ditambah 2. Nah, sekarang ini bilangan apa? Bilangan apa? Genap. Ya, ditambah-tambah 2. Kita ulang sekali lagi sama-sama. 2, 12, selanjutnya. Paham ya? Paham? Oke, yang ketiga. Ada 5, 10, 15, 20, 25. Selanjutnya apa? 30. Ini kira-kira perhitungannya bagaimana nih? Oke, kelipatan 5 ya. Ini perkalian 5 kan? Iya, yuk kita lanjutkan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
Bentuk pola angka paham? Oke, good, very good. Lanjut. Pola apa ini, Nak? Iya, yang kedua ada pola bentuk. Yang pertama ini, coba kita lihat. Ini ada bentuk apa? Setelah lingkaran? Setelah lingkaran? Sorry, miss-nya salah ya. Oke, ulang. Lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Selanjutnya? Kenapa jadi lingkaran? Kenapa? Karena setelah segitiga ada bentuk lingkaran. Begitu jawabnya. Coba lagi kita ulang. Saya sampai tunjuk sampai ke ujung nanti. Yuk. Lingkaran. Ayo 1, 2, 3. Lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Oke, paham? Paham yang ini? Oke, paham ya. Yang kedua, perhatikan. Ini ada di langit angkasa ya. Oke, yuk. Ini apa ini? 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 Kau tahu jawabannya awan? Ini ada berapa bentuk? 3. Yang pertama tadi ada 2. Yang kedua ada 3. Ada matahari, awan. Nah, lanjut dia ke matahari. Setelah matahari ada apa? Awan. Setelah awan, bintang. Bisa kita ulang? Oke, yuk. Matahari, awan, bintang, matahari, awan, bintang. Paham? Dari yang penjelasan yang tadi, ada pola apa tadi, Nak? Pola apa aja? Pola angka, lalu pola bentuk. Nah, kedua pola tadi adalah penjabaran dari prinsip yang kedua, yaitu prinsip untuk berpikir komputasional pengenalan pola. Ya, bisa diingat ya, pengenalan pola. Apa arti pengenalan pola? Silakan baca si Rasya. Saya rindu suara si Rasya. Yuk. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menentukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Iya, seperti yang kita pelajari tadi. Ada bentuk lingkaran, kemudian segitiga, lingkaran, segitiga. Dia berulang tetap ya. Ya, kita pakai berulang-berulang. Itulah pengenalan pola ya. Baca baik-baik. Nah, yuk. Aku hewan kecil. Aku punya sayap. Aku suka menghisap darah. Siapakah aku? Kenapa cepat sekali ya bisa tahu jawabannya? Dari mana kira-kira anak Miss tahu itu nyamuk? Dari? Iya benar. Karena kalau aku hewan kecil banyak ya kan? Coba sebutkan hewan kecil apa aja. Lalat, iya termasuk hewan kecil kan? Kemudian, aku punya sayap. Apa yang hewan punya sayap? Iya, kupu-kupu, capung, apa lagi? Burung, ya kan? Ada banyak kan? Nah, kalau hanya ini dan ini, kira-kira kamu bisa jawab? Masih kurang ya? Kurang dapat ya? Nah, tiba di kalimat yang ketiga, ini adalah kata kuncinya. Aku suka menghisap darah. Maka siapakah dia? Nyamuk. Hap, hap, hap. Ya kan? Nyamuk itu muncul pada saat kapan? Mulai dari maghrib sampai malam. Iya. Senang kali dia menghisap darah manusia. Hati-hati ya. Yang berikutnya. Kita mulai.
1, 2, 3. Aku siapa nak? Siapa nak? Dari mana kalian tahu ini belimbing? Seperti? Tapi kalau besar gitu nggak ada kayak bintang. Dari mana kamu tahu itu bentuknya bintang? Kalau dipotong, iya kalau dipotong nampak dia seperti bintang, cantik. Ya, coba. Aku punya bentuk seperti bintang. Bintang, udah. Bisa kamu jawab kalau cuma satu kalimat? Ya, lanjut. Aku kadang berwarna hijau atau kuning. Tahu ini? Udah tahu jawabannya kalau begini aja? Belum. Masuk ke sini. Aku adalah buah. Nah, siapakah aku? Belimbing. Kunci utamanya adalah bintang. Coba kita lihat jawaban kamu benar apa enggak? Teneng. Benar. Yuk kasih tepuk tangannya. Sedap kali kan? Segar, menggiurkan. Penjelasan tadi mendeskripsikan sebuah benda atau hewan itu adalah prinsip yang ketiga dalam berpikir komputasional, ya. Kita lihat di sini, yaitu yang ketiga adalah abstraksi. Apa nak? Abstraksi. Yo, saya rindu suaranya. Resya, silakan baca nak, apa itu abstraksi? Oke, abstraksi. Kunci utamanya adalah mengambil bagian yang penting. Ya kan? Mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Terfokus pada informasi yang penting. Kita balik, kita ulang. Yang tadi. Dari tebakan ini tadi, yang mana paling penting nak? Bintang. Aku punya bentuk seperti bintang. Nah, yang sebelumnya di sini yang paling penting apa? Menghisap darah. Ketika ada informasi yang paling penting, itulah menjadi kunci utama kamu mencari apa? Jawaban atau solusi. Paham ya nak? Oke, kita lanjut. Nah, apa ini? Apa? Kira-kira anakmu suka nggak teh? Kalau teh hangat ini enaknya diminum kapan ya? Pagi, apalagi pagi boleh, malam boleh, siang boleh. Diminum yang hangat-hangat ketika hujan turun, ya kan? Supaya menghangatkan, benar nggak? Ya, oke. Nah, membuat teh hangat ini, bagaimana caranya? Yuk coba. Pertama sekali apa? Tunggu satu-satu. Apa yang pertama kita buat? Sediakan, panaskan air. Yang kedua, masukkan gula. Yang ketiga, masukkan oke. Lalu apa yang kamu lakukan? Apa? Seduh air panas lalu aduk, lalu minum. Apakah itu benar caranya? Mari kita lihat. Yuk, baca baik-baik. Prosedur membuat teh. Yuk, yang pertama adalah siapkan cangkir atau gelas. Masukkan teh celup atau daun teh ke dalamnya. Tuangkan air panas ke dalam cangkir atau gelas. Pastikan teh tenggelam. Seduh teh dengan mendiamkannya selama 3 sampai 5 menit. Durasi ini bisa disesuaikan untuk mendapatkan rasa
Benar nggak sesuai yang kamu bilang tadi? Benar. Berarti kamu di rumah sudah pernah buat teh ya? Nah, kira-kira ibu siapa yang sering, nah buatkan teh sama ibu? Oh si Apip, Satria, sudah belajar ternyata Nana Miss buat teh ya. Oke, sekarang apa yang kamu praktekkan di rumah, coba praktekkan di depan. Kira-kira siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia membuat teh buat Miss Estra? Ya, silakan. Come here, come here. Oke, silakan. Bagaimana cara membuatnya? Jelaskan kepada teman-temanmu. Ya. Apa yang pertama sekali, Dila? Airnya diapakan? Dituang, tuanglah Nam. Tidak perlu banyak-banyak ya. Oke. Lalu iya, masukkan, celupkan. Oke, celupkan nah. Masukkan ke dalam. Ya. Lanjut, tambah apa? Tambah gula. Sedikit aja nah. Oke, aduklah. Ya, begitulah kira-kira ya. Oke, silakan berikan tepuk tangan buat Dila. Bisa dibuat di rumah ya. Oke, yo. Oke, itulah mau cara membuat teh. Coba lihat ke depan. Ini gambar apa ya? Rumah. Sebelum membentuk rumah yang cantik ini, ada langkah-langkahnya kan? Ada. Apakah menggambar rumah yang cantik ini bisa dari sini kemari? Bisakah kamu buat polanya seperti ini? Langsung jadi seperti ini? Tidak. Maka setelah buat yang pertama, rangkaian yang pertama, maka akan ada yang kedua. Lalu setelah ini kemana? Yang mana tiga? Yang ini. Yang ini tiga. Lalu kemari keempat. Sehingga membuat atau menggambar rumah harus secara sistematis, ya, secara berurutan. Tidak mungkin menggambar rumah, kamu gambar atapnya, tapi tidak kamu gambar pondasinya. Itu bukan rumah. Tidak jadi gambar rumah, ya kan? Nah, kemudian ini bisakah dari sini kemari? Bisakah dari sini kemari? Tidak. Semuanya secara apa? Berurutan. Paham ya, Naya? Paham ini? Paham? Paham cara prosedur tadi buat teh? Oke. Dari kedua penjabaran tadi, ya Nak ya, inilah prinsip yang keempat, yaitu berpikir apa Nak? Berpikir algoritmik. Ya, apa itu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Iya, kunci utamanya adalah untuk berpikir algoritmik
adalah menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur. Seperti penjabaran saya yang sebelumnya. Ada prosedur membuat apa tadi? Membuat teh. Lanjut, ada langkah-langkah menggambar rumah. Semuanya itu butuh prosedur atau instruksi. Kalau misalkan kamu membuat es krim, butuh nggak dia prosedurnya? Butuh. Apakah dia langsung jadi? Tidak kan? Pasti ada langkah-langkahnya ya. Bisa ya Nak ya? Bisa, oke. Nah, yuk gabung dengan grup. Sekarang Miss Estra mau ajak anak-anak Miss membentuk kelompok ya. Saya bagi kelompoknya ya. Oke, ini karena sudah duduk bersama teman-temannya dalam bentuk kelompok, saya bagi. Ini kelompok 1. Dah? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa ya? Bisa ya Nak ya? Oke, yuk. Sebelum masuk mengerjakan LKPD, saya mau anak-anak Miss semangat dulu. Masih ingat tepuk? Tepuk-tepuk. Masih ya? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tanggul. Tanggul. Oh, paham ya? Paham. Gabung dengan grup, apa yang kita lakukan? Namun sebelum masuk ke LKPD, ada pertanyaan untuk penjabaran Miss tadi? Ada? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Oke, yuk masuk ke pengerjaan LKPD. Kelompok 1 tadi siapa Nak? Kelompok 1, ini ya? Oke, ya. Silakan dikerjakan. Ikuti instruksinya. 2, 3. Lanjut. Oke, saya jelaskan sedikit. Tunggu Nak. Saya jelaskan sedikit. Perhatikan ke depan. LKPD kamu itu ada 4, yaitu LKPD dekomposisi yang seperti ini, ada gambarnya. Ini kegiatan study tour. Apa yang akan kamu lakukan sebelum kegiatan study tour berlangsung? Ya, tuh yang pertama. Yang kedua, oke. Yang kedua, ada LKPD pengenalan pola. Ya, LKPD pengenalan pola. Coba perhatikan ini ada pola-polanya. Lalu kamu jawab kemari. Bisa ya? Oke, ini yang kedua. Lanjut. Yang ketiga, ada LKPD abstraksi. Nah, di sini coba tebak aku seperti yang Miss jelaskan tadi. Silakan tebak apa jawabannya buat di sini. Gampang ya? Oke, ya. Lanjut. Yang terakhir ini ada apa ini? Mie atau nasi goreng? Nasi goreng. Nah, ini nasi goreng ini langkah-langkah yang keempat tadi, prinsip yang keempat. Nah, buatlah cara membuat nasi goreng versi kelompok kamu. Yuk silakan. Dikerjakan. Oke anak-anak Miss, saya kasih waktu mengerjakan LKPD selama 15 menit. Setelah itu perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Sip, saya tunggu.
Jika ada kesulitan, panggil Miss Esra. Apa, Nak? Apa, Nak? Ini tadi pembatasnya, pembatas KPD itu. Iya. Mm-mm. Ada kesulitan?
Sudah siap, Nak? Sudah, Nak? Bisa kita presentasi? Ibu ya. Iya. Oke, waktu habis. Sekarang kita
presentasikan hasil diskusi kamu ke depan kelas. Perwakilan saja. Satu orang dari kelompoknya masing-masing. Jika ada pertanyaan atau ada salah hasil dari diskusi temanmu, boleh saling tanya jawab kita nanti ya. Oke, bisa? Kita mulai dari kelompok satu. Kelompok satu berarti mendapatkan prinsip LKPD apa itu? Dekomposisi. Silakan maju ke depan. Siapa ke depan? Oh, Jayin. Oke, sip. Halo, teman. Halo. Pagi. Nama saya Wijayanto. Saya perwakilan dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan gambar pada LKPD. Gambar pada gambar adalah berikut. Perencanaan apa saja yang akan kami lakukan sebelum kami yaitu yang pertama penentuan tujuan dan tema, yang kedua pemilihan tujuan studi tur dan waktu, yang ketiga biaya, yang keempat rencana perjalanan apa saja yang ingin dikunjungi, yang kelima peserta yang ikut, yang keenam pelaksanaan. Demikian hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Penjuru bangsa. Jalan penjuru bangsa. Yes. Kasih tepuk tangan. Oke, bagus ya hasil kerjanya. Lanjut. Kelompok 2. Kira-kira ada pertanyaan untuk hasil kerja kelompok 1? Tidak? Lanjut. Oke, yuk lanjut. Kelompok 2 itu bagian LKPD pengenalan pola. Iya, oke, silakan. Halo teman-teman. Halo. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Jaurana Syakumala Putri. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan gambar pengenalan pola pada LKPD ini, jawabannya adalah ayam, kuda, rusa, ular, ikan, gajah, badak, kucing, dan kijang. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan. Ada jawaban yang berbeda? Ada? Ada kira-kira susah atau bagaimana, nak? Gampang? Gampang. Yuk lanjut. Kelompok 3. LKPD bagian abstraksi ya. Oke, silakan maju. Halo teman-teman. Halo. Berdasarkan soal pada LKPD abstraksi berikut jawabannya. 1. Apa adalah tempat orang membeli makanan? Ada 3 yang jadi bukan 5. Jawabannya restoran. 2. Aku alat untuk menulis. Biasanya kamu dengan menulis. Sering dipakai di sekolah. Aku apa? Jawabannya pensil. 3. Aku terbuat dari karet. Dan ada di sepeda dan kendaraan. Jawabannya ban. 4. Aku dipakai di kaki untuk dari kotoran dan untuk bisa diikat. Aku akan jawabannya sepatu. Nah, aku punya ukuran tapi tak punya jari. Aku punya leher tapi tak punya kepala. Aku apa? Jawabannya baju. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kasih salam penjuru bangsa. Salam penjuru bangsa. Yes, oke, berikan tepuk tangan. Kira-kira untuk LKPD yang ketiga ada jawaban yang berbeda?
Benar jawaban si Mikael? Oke, yuk kelompok 4 terakhir. Silakan perwakilan. Ini bagian apa ya? Iya, LKPD apa dia namanya? Algoritmik. Oke. Oke, yuk. Hai. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan soal pada LKPD, berpikir komputasional, bagaimana cara menyajikan nasi goreng yang enak versi kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Pertama, panaskan minyak 2 jam. Tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai sampai halus. 2. Geser bumbu ke tepung wajan. Tuangkan telur kocok, orak-arik hingga matang. 3. Masukkan nasi putih, kecap manis, kecap asin, dan garam. Aduk hingga semua bumbu merata. 4. Masukkan daun bawang, aduk sebentar hingga layu. 6. Angkat dan sajikan dengan kerupuk dan lauk lengkap sesuai selera. Nasi goreng yang disantap. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Salam penjuru bangsa. Salam penjuru bangsa. Yes, oke, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih buat anak-anak MIS sudah mengerjakan hasil diskusinya LKPD-nya dengan baik. Nanti setelah pembelajaran berakhir, setiap perwakilan dari kelompok mengumpulkan hasil diskusinya ke Miss Esraya setelah berakhir aja ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita presentasi, semuanya bisa menjawab dengan baik. Nah, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Kalau Miss bilang angka 1. Oh, kita main kelipatan 5 ya. Kelipatan 5. Seperti pola angka tadi. Kalau kelipatan 5, jawabnya door. Kelipatan 5 apa aja nak? 5, 10, 15, 20, 2. Oke, berarti jawaban kamu door. Oke, kalau 1, 2, 3 biasa aja, ya kan? Oke, ya kita mulai. Sebutkan angka dari angka 1 ya. Menyebutkan angka. Ketika 5 berarti kamu jawab door. Fokus ya. Yang salah saya tempellah ini di jidatnya. Itu memberitahukan dia salah, ya kan? Oke ya. Kita mulai konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. 1. Dot. Kok 1 lagi balik? Nggak fokus. Ya, ayo ulang. Apa? 8, 10. Salah. Benar atau benar? Salah. Seharusnya apa? Dot. Oke lagi. 10 oke. Berakhir dengan 10 ya. 11, 12, Kok 13? 14, Dor. Setelah 15 opo? 16, 17, 18, door. Dor, benar ya. Berarti yang salah ada berapa orang? 2, kurang fokus. Begitu permainannya ya, itu yang pertama. Ada lagi ice breaking miss. Fokus ya. Mari berdiri semua. Berdiri. Oke, ya ikuti gerakannya. Ikuti gerakannya.
Lebih cepat ya. Lebih cepat. Oh, lebih lambat. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Capek nak? Oke, nggak apa-apa, senam kita biar semangat ya. Saatnya kuis. Oke, siap-siap. Yang bisa jawab dapat bintang dari Miss Estra. Oke, saya akan catat dan di sini ya. Nanti kita buat ke buku bintang, oke? Yo, yang pertama. Siap-siap. Angkat tangan diam. Ya, nggak usah. Saya miss, nggak usah. Nanti saya pilih. Fokus. Oke, kuis yang pertama, prinsip berpikir komputasional ada berapa? Sebutkan. Ada berapa? Ayo, ada berapa? Pengerjaan LKPD kamu tadi. Ayo, Mikael. Ada 4 apa aja, nak? Oke, bisa kasih tepuk tangan. Mikael, lanjut kuis berikutnya. Sebutkan contoh prinsip dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita pelajari tadi. Yo, siapa mau? Contoh dekomposisi yang kita pelajari tadi. Silakan. Jayin. Ayo, Jayin apa, nak? Apa? Iya, perencanaan apa itu? Study tour. Boleh. Oke. Lanjut, Jayin. Yang lain boleh ya? Angkat tangan. Nah, yang ketiga. Kenali pola berikut. Merah, hitam, hijau, merah. Romeo. Merah, hitam, hijau, merah, hitam. Benar, kasih tepuk tangan. Oke, lanjut. Si Romeo. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Yang keempat, aku ada di depan ibu. Tetapi suka ku bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air. Di tengah air. Tapi kalau ayah datang, si ayah datang, aku akan hilang. Siapakah aku? Ayo, Dev. Bayangan. Jangan fokus ke yang aneh-aneh. Lihat tulisan yang bercetak tebal. Fokus. Aku ada di depan ibu. Tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air. Di tengah air. Tapi kalau ayah, nggak ada dia, nak.
Di ayah, kata ayah, nggak ada dia, hilang dia. Siapakah aku? Fokus, ibu, televisi, air. Di ayah dia nggak ada. Kira-kira huruf apa ya? Dia huruf, saya kasih clue. Aku ada di depan, ibu. Tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Bersembunyi dia. Aku bisa hidup di tengah, air. Tapi kalau ayah datang, nggak ada dia, huruf dia. Huruf. Fokus ke katanya, bercetak tebal ini. Huruf apa? Yang ada muncul di ibu, televisi, air. Huruf apa? Huruf apa? Itu bukan huruf, kata. Huruf apa? Apa? Tidak, hanya satu saja, satu huruf saja. Huruf? Ya. Bukan. Bukan. Ada di ibu, ada di televisi, ada di air. Apa, Eliando? Apa? Benar. Coba. Aku di depan. Di belakang. Televisi. Ya kan? Aku di tengah. Air. Kalau ayah, nggak ada. Benar nggak? Iya. Oke, siapa tadi? Aliando. Good job. 5. Aku terbuat dari kaca. Dan aku bisa diisi air. Aku biasanya digunakan untuk tempat tinggal hewan. Siapakah aku, Elena Joyce? Apa? Yes, akuarium. Lagi, Elena Joyce. Nomor 6. Aku adalah hewan yang tidak memiliki tulang, tetapi memiliki banyak tangan. Setiap cairan yang aku miliki sama seperti warna pulpen pada umumnya. Siapakah aku? Priska? Kok kucing? Kucing bukan. Kurang tepat. Kaila? Hah? Gurita, kurang tepat. Ayah. Faril. Cumi. Benar, kasih tepuk tangan buat si Faril. Cumi-cumi nak yang mengeluarkan tinta. Ya kan, bukan gurita. Nah, Faril. Yang terakhir. Siap-siap. Nah, aku adalah sebuah benda yang jika ditarik akan bertambah panjang. Ditarik. Dan jika dilepas akan bertambah pendek. Benda apakah aku? Resya? Karet. Benar. Oke. Terakhir itu ya. Resya. Oke. Dari pembelajaran hari ini. Apa yang paling seru? Memanglah anak-anak mes ini kalau udah kuis nih. Semangat kali ya. Apa yang paling seru? Kuis. Oke lah, baiklah. Lanjut. Hari ini kita akan simpulkan pembelajaran yang kita dapat. Yuk, mari kita sama-sama. Kesimpulannya adalah yang pertama, apa itu nak? Berpikir komputasional ternyata kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Itu yang pertama, berpikir komputasional. Oke, bisa diingat? Lanjut. Berpikir komputasional memiliki 4 prinsip utama, yaitu mengatur, dekomposisi atau pemetaan masalah, 2. pengenalan gerak, 3. abstraksi, 4. berpikir algoritmik. Dah, ada berapa prinsip? Berpikir komputasional? 4. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan. Yang ketiga
Yang keempat, bisa dipahami? Benar? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apalagi di mananya? Oke, baiklah anak-anak Miss, terima kasih pada hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap pembelajaran coding ini bisa kita terapkan ke pertemuan berikutnya ya. Oke, ya yang bertugas. Siapa? Silakan maju ke depan. Stand up, please. Stand up. Sudah rapi semua? Berdiri rapi. Oke, good, very good. Yuk. Sebelum kita pulang, mari kita relax, please. Amin. Attention, please. Respect to the teacher. Good Good morning. Salam penjuru bangsa. Pisang 1, 2, 3. Ampara pisang, pisang belum masak. Masak sebiji di hurung hari-hari Lepak mangga lepak, kata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cemcurupan. Nang mana batis kutus, dipikir pidawa. Nang mana batis kutus, dipikir pidawa. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi Beribadah olahraga belajar makan sehat. dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah Anak Indonesia hebat. Oke, silakan duduk. Perwakilan kelompok mengumpulkan tugasnya ke depan. Oke, thank you. Thank you. Silakan maju selanjutnya. Selanjutnya. Oke, sudah dikumpul semua, Nak? Coba saya lihat dulu ya. Saya pastikan baru kita boleh keluar dari kelas masing-masing. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, thank you.